Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who shall give my love to, my respect and my honest to? Who shall pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next your mother? Who next your mother? And then your father. Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to hug you and always be with you? When you were sick, stay up all night, holding your tight. No one but your mother, my mother. Say Alhamdulillah, thank you Allah, thank you Allah for my mother. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini waterbook set dari keluarga Ornithoptera Optima spesial Hari Ibu. Menjelang Hari Ibu ya, tanggal 22, kira-kira 3 hari lagi. No problem. Belum saatnya, tapi kami ingin di dua kodi waterbook set ya. Di episode ke-40 ini kami ingin membahas hangatnya cinta seorang ibu. Hangatnya cinta seorang ibunda ya, sebab ya saya alhamdulillah masih punya ibu. Istri saya sudah kehilangan ibunya ketika istri saya masih SMP gitu ya. Dan begitu sangat uh, apa ya, dikatakan relevan gitu ya. Buku ini menceritakan tentang bagaimana istri saya melewati dan merasakan kenangan-kenangan indah ketika ibu itu berada di rumah. Jadi istri saya itu ibunya itu punya usaha yang istimewa, bisnis gitu. Dan waktunya habis gitu ya untuk kegiatan di domestik, kegiatan di publik, di ranah publik, di pasar. Dan memang saat itu besar sekali ya, didukung oleh almarhum kakek Yangkung. Bisnisnya sangat maju gitu, bisa dikatakan besar saat itu di pasar Sokaraja. Ya emang besar sih, bahkan pengiriman terigu aja itu bisa tergandeng itu ya, dua itu ya, sekali pengiriman itu besar gitu. Nah, cuma kesibukan ini, tugas-tugas bekerja ini membuat almarhumah itu kehilangan waktu dengan anak-anak. Termasuk juga istri saya merasakan bahwa sebelum bisnisnya besar itu ibu masih sempat, almarhumah ibu itu masih sempat berinteraksi dengan istri saya ketika dia masih kecil, membacakan Pangeran Sabranglor. Itu sesuatu yang satu imajinasi yang istri saya ingat gitu. Tapi kemudian sibuk dengan kegiatan itu dan aktivitas sudah tidak lagi ya. Hingga istri saya itu merasa asing gitu ya. Pada saat almarhumah ibu itu sakit, baru kemudian istri saya itu merasa kok jauh sekali ya, jaraknya itu jauh sekali. Terus ibunya itu, almarhumah ibu itu mengatakan jangan lupa sholat ya gitu. Istri saya itu takut itu ketika almarhumah ibu itu bilang seperti itu. Tawa atau canda atau keceriaan, almarhumah ibu itu kalau menurut istri saya itu sangat ceria, sangat dirindukan kehadirannya, sama seperti tokoh yang ada di sini. Sangat dirindukan, disukai banyak orang, dicintai banyak orang, dan dia juga mencintai banyak orang gitu. Almarhumah ibu itu sangat pemurah, murah hati gitu ya. Istilahnya itu ibarat ya, orang itu ditawari, ibu itu tahu siapa yang butuh duit dan dia ditawari untuk dipinjami, diberikan kemudahan. Masya Allah, kalau istri saya cerita itu istri saya itu kadang-kadang masih merasakan berkah dari kebaikan-kebaikan ibu gitu, almarhumah ibu. Cuma sayangnya ibu kemudian diambil oleh Allah SWT. Nah, saya dan istri memaknai di usia jelang 40 tahun ini bahwa
kepergian ibu itu sesuatu yang sempurna. Maksud sempurna adalah tidak kemudian kok ibu pergi sih pada istri saya masih kecil, sehingga memberikan nilai trauma bagi istri saya, dan trauma di masa kecil itu berdampak pada masa sekarang ini. Kami tidak sepakat, atau kami ingin menghapuskan itu. Kami ingin mereframe, ya, memberikan kenangan indah bersama dengan ibu, dan meninggalnya ibu, ya, meninggalnya ibu saat itu adalah pilihan yang terbaik, kehendak Allah SWT yang terbaik. Apa yang jadi masa lalu itu sebuah misteri, sebuah history gitu. Sesuatu yang ada di masa depan bakal seperti apa itu sebuah misteri. Dan hari ini adalah sebuah hadiah, ya, a present, sebagai sebuah hadiah yang saya dan istri ingin melakukan tarian dinamis, tarian-tarian tugas-tugas mencintai, bahwa dari pelajaran ibu itu istri kemudian memilih untuk hadir maksimal kyo iku mama pada aktivitas-aktivitas di rumah domestik. Saya bilang kepada istri bahwa pilihanmu untuk mengambil ranah domestik ini insya Allah sebuah pilihan yang baik, dan tidak perlu merasa khawatir nanti akan tertinggal dengan teman-teman di ranah di ranah publik. Sebab namanya ranah publik itu sudah sebuah keniscayaan. Kalau anaknya nanti besar, ya, pastikan menikah, ya, insya Allah menikah, kemudian itu ada besan, ya, ada menantu, ya, ada keluarga besar, itu udah pasti jadi banyak gitu loh. Nah, jadi tambah cucu. Yang awalnya itu hanya satu, saya sama istri, nanti itu pasti jadi banyak gitu. Jadi dampak sosial itu pasti akan terjadi. Dan sebenarnya perasaan sosial saat ini, ya, meskipun ada di ranah domestik, perasaan sosial itu bisa dilakukan ketika kita bekerja, berkontribusi, sehingga saya melibatkan istri untuk melakukan apa-apa yang dia sukai di apotek gitu, ya. Itu merupakan di bisnis saya, maksudnya di apotek, itu merupakan cara terbaik bagi istri untuk berkontribusi, dan itu memberikan istri perasaan sosial. Nah, di buku ini itu diceritakan bagaimana seorang wanita pada ranah domestik itu memiliki sebuah perasaan sosial, berkontribusi pada orang lain berdasarkan prasangka baik, meskipun dia di rumah, ya, ingat. Jadi tidak harus domestik tuh berarti nggak bisa ke ranah publik, itu enggak. Itu udah keniscayaan kok. Saya punya guru Pak Dodi Marianto itu sama Kak Septi Penny, ya. Beliau itu bercerita bahwa ada yang kodenya dia, ya, pepatah atau pesan beliau itu adalah bersungguh-sungguh di dalam, maka engkau akan keluar dengan kesungguhan. Nah, kami memilih keluarga Ornithoptera, itu artinya kupu-kupu sayap burung. Kami itu sedang berpuasa, kami sedang beruzlah, kami sedang berkreasi dengan apa-apa yang kami baca. Seperti sekarang ini kami berbagi kepada teman-teman, berkontribusi berdasarkan prasangka baik. Kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau tidak, ini adalah cara kami untuk menganggap teman-teman itu adalah kawan seperjuangan kami gitu. Jadi tidak ada saingan, tidak ada musuh, dan kita berinteraksi dengan prasangka baik itu lebih efektif, lebih efisien. Kita melaksanakan tugas-tugas kita, melakukan tugas bekerja sewajarnya, berteman secukupnya, dan mencintai sebanyak-banyaknya. Kelak ketika setiap keluarga itu menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang istimewa, setiap ibu membawa keceriaan, tawa yang indah di keluarganya, udah otomatis kok keniscayaan berupa ranah publik itu menjadi lebih baik, insya Allah. Jadi tidak perlu digegas, tidak perlu buru-buru. Saya bilang seperti itu kepada istri saya. Buku ini bercerita bagaimana seorang perempuan, ya, tidak disebutkan namanya di sini, dia memiliki tawa yang sangat indah. Dia berhias di rumahnya, ya, kayak gini, ya. Dia berhias bersama dengan anaknya di rumahnya, gitu, ya. Dia juga cerita sama anak, sama istri. Kita ikhtiarkan menghidupkan rumah kita itu dengan aktivitas-aktivitas bersama dengan anak, keakraban. Ini akan mendidik jiwa-jiwa biofilia
yang akan menjauhkan kita dari kecenderungan nekrofilia. Tentang biofilia dan nekrofilia ada di postingan saya dari Erich Fromm, bahwa menghidupkan aktivitas-aktivitas bersama dengan alam, ibu itu akan memiliki insting-insting kehidupan, ya, insting-insting kehidupan yang mencintai kehidupan, dan menjauhkan nekrofilia. Nekrofilia itu kecenderungan untuk berbuat kerusakan dan menumpahkan darah atau membunuh atau bersikap buruk gitu. Tapi menyukai kematian kalau nekrofilia. Kalau biofilia itu mencintai kehidupan. Jadi hadirnya ibu itu seperti itu, mencintai kehidupan. Beda dengan bapak, ya. Kalau bapak itu kecenderungan untuk nekrofilia itu besar gitu. Karena seorang ayah itu memiliki, kata Erich Fromm ya, seorang laki-laki umumnya itu memiliki ketertarikan pada kekuatan-kekuatan. Bahkan kadang-kadang wanita yang seharusnya itu menjadi bagian dari dirinya, istrinya itu dianggap sebagai benda-benda, kekuatan. Dulu ya, saya jujur, saya merasa bahwa istri saya ini kekuatan saya gitu, ya, ini keliru gitu. Istri saya itu bukan kekuatan saya. Istri saya itu ya bagian yang tidak terpisahkan dari diri saya gitu. Bukan kekuatan yang bisa saya panggil, saya gunakan, atau tidak saya gunakan, atau tidak saya panggil, nggak seperti itu. Saya adalah istri saya dan istri saya adalah saya. Nah, mengada, ya, bukan memiliki, bukan menggunakan. Jadi Erich Fromm di buku yang lain juga mengatakan bahwa kemampuan kita yang utama dalam, mungkin konteksnya kalau tugas mencintai di keluarga, adalah kemampuan kita itu mengada, bukan menggunakan, ya. Bukan karena kita memiliki istri lalu kita berharga, enggak. Tapi karena kita itu bisa menghargai diri kita, maka kita akan melakukan tugas mencintai. Karena tugas mencintai itu adalah tugas tanggung jawab yang diemban oleh dua orang. Jadi kalau misalnya gini, istri saya pasti ingin yang terbaik untuk saya. Kenapa? Kalau saya baik, istri saya beruntung. Yang untung pertama kali itu istri saya. Sama, kalau saya, kenapa saya wajib mendidik istri saya? Karena kalau istri saya itu jadi baik, yang beruntung pertama kali itu saya. Nah, gitu loh. Nah, bentuknya itu begitu. Jadi memang nah di sini ada sebutnya nih. Sometimes dia tertawa atau keceriaan di seorang wanita yang beraktivitas di rumah itu begitu meledak. Meledak. Saya itu kadang-kadang ngerasa, dan setelah saya baca buku ini ya, tadi malam saya itu berpikir-pikir gitu. Istri saya itu punya punya momen-momen di mana dia itu meledak gitu. Meledak tawanya. Saya perhatikan begini ya, sesuatu yang tidak saya perhatikan sebelumnya. Sama seperti saya itu melihat bayi saya itu ya, kok hidungnya merah gitu ya. Dari siapa itu? Ternyata istri saya itu kalau ketawa, kalau senyum itu hidungnya merah. Saya sebut dia Vilna Rose, gadis berhidung merah. Itu saya punya imajinasi begitu ya. Nah, itu membuat aktivitas kita di rumah, kegiatan kita di rumah itu menjadi indah gitu, menjadi dirindukan gitu. Nah, jadi akhirnya surga itu dirindukan gitu ya. Oke. Nanti stop dulu, jangan lebar kemana-mana. Oke. Terus sometimes she love along with everyone else. Jadi kadang-kadang dia juga tertawa dengan siapapun. Kalau saya nggak kayak gini sih. Dia ketawa bareng sama menertawakan keluarga. Dia paling banyak dia menertawakan sama saya gitu ya. Karena saya juga menyadari betapa konyolnya saya gitu. Ketika saya cerita di postingan-postingan sebelumnya ya, bahwa saya itu memaknai dongeng atau cerita-cerita dulu itu secara harfiah. Saya kalau praktek ini ya, Mik, aku dulu tuh waktu masih kecil itu kalau ada lebah aku bilang, nun tata nun, sirna daya lebah, pindah gunung emas susun 3. Itu lebahnya benar-benar pergi gitu. Kok bisa gitu? Padahal itu kan hanya dongeng gitu ya. Itu entah mantranya entah benar atau enggak, tapi keluar gitu ya. Mungkin si lebahnya jangan deket-deket sama orang ini orang nggak ngerti atau orang syirik atau apa, makanya lebahnya pergi gitu. Karena lebah itu kan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan lebah itu memiliki jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lucu lah pokoknya. Jadi saya dan istri itu menertawakan masa-masa dulu gitu. Ketika saya dan kok saya berpikir begitu gitu. Istrinya, kenapa kamu nikahin aku tuh
Saya tuh juga ya. Saya balik lah, kamu kok mau gitu. Jadi apa namanya, interaksi seperti ini yang kemudian sepertinya ya menjadi sesuatu yang akan saya rindukan gitu. Dan saya pikir akan sangat baik dicontoh oleh anak-anak saya nanti gitu. Oke. Oh, sama tadi. Oke. Nah, kemudian kadang-kadang seorang wanita pada ranah domestik itu, saking dia itu bahagia dengan keluarganya, dia itu akan tertawa dengan sangat indah yang membuat orang lain itu ingin menjadi bagian dari candaan itu, pengen tahu gitu loh, pengen ngerti gitu loh, kamu tuh ngobrolin apa sih, kok lucu banget gitu. Nah, makanya kami itu juga ya, kami merasakan obrolan kita ini bagus loh kalau misalnya kita sampaikan kepada kita bagi kepada teman-teman gitu. Saya sama istri itu ya, kalau dengerin apa namanya dulu tuh dengerin Odi itu ya, Odinya Kak Dodi Kaserti itu ya, obrolan dapur ibu, kami tuh ketawa-ketawa gitu. Mereka itu ya, bagi saya ya, saya sama istri itu sejujurnya Pak Dodi sama Bu Septi itu menjadi sebuah contoh apa namanya guru laki-laki dan perempuan yang utuh, karena kami tidak mendapati guru yang utuh seperti ini di tempat lain. Hatta misalnya kami belajar sekarang dengan yang paling banyak berkesan buat kami itu Bu Desi Sriandi sama Dr. Jordan Peterson, Dr. Nasa Hasan Pedersen gitu ya. Tapi kami tidak langsung belajar dan bertemu dengan Dr. Hasan Pedersen gitu. Tapi kalau dengan Pak Dodi itu misalnya, saya anggap Pak Dodi itu adalah bintang film, saya itu pernah ketemu langsung sama bintang film, salaman langsung, foto bareng berkali-kali gitu. Itu tuh menyenangkan sekali gitu. Dampaknya itu memberikan kepada saya itu Dodiisme. Karena bagi saya itu ya, Pak Dodi ini sangat-sangat imajinatif, membuka pikiran saya tentang bahwa sebuah cerita itu tidak bisa dimaknai secara harfiah. Saya ingat waktu itu ditanya doanya apa gitu, kalau dia diberi kabulkan, saya doanya pengen masuk surga, pengen apa, nggak imajinatif doanya itu loh. Nah, doanya kan misalnya bisa terbang gitu, ntar kayak Iron Man, atau bisa apa namanya, ada yang teman saya ini bisa makan apa aja tapi tetap kurus. Nah, itu lucu, imajinatif. Nah, saya merasa kalau kalau di Eduardo Bono, Pak Dodi ini contoh orang yang berpikir kreatif, berpikir secara lateral gitu. Dan saya merasa apa namanya, buku itu menjadi cara terbaik agar saya bisa mengikuti apa-apa yang Pak Dodi pesankan, atau cara saya mengimplementasikan Dodiisme itu ya dengan buku-buku gitu. Dodiisme. Oke, terus nah, tawanya itu bisa sangat cantik dengan sangat indah dan sangat baik gitu. Dan tawanya itu bisa menular, contagious, sangat menular, sehingga sebelum mereka orang-orang itu sadar, mereka sudah tertawa dibuat oleh si wanita ini. Bahkan ketika tawanya itu terlihat menyeramkan atau licik atau apa ya, weak, itu kayak menakutkan gitu ya tawanya itu, kira-kira gitu ya. Tapi cinta apa, tawanya itu selalu penuh dengan cinta. Dan bahkan ketika si wanita ini tidak pernah tertawa, ini yang saya ceritakan di awal tadi seperti yang dirasakan oleh istri saya, tapi dia masih tersenyum gitu. Ini sesuatu yang saya dan istri sedang mengikhtiarkan, bahwa kami ya, saya dan istri itu kan nggak tahu punya penyakit atau tidak. Dewasa ini makanan itu berbagai macam, dan kami mau tidak mau juga sulit ya untuk menghindari gula, garam, minyak itu. Nah, kami berikhtiar, berusaha, dan diantaranya kami juga menjalani terapi-terapi ya. Kenapa? Kami ingin menikmati bonus waktu yang indah bersama. Kami ingin membersamai anak-anak pada saat mereka memang membutuhkan kami. Dan kami ingin hidup kami itu sempurna bagaimana adanya, sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketika kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tugas kami memang sudah selesai. Saya dan istri begitu. Jadi saya pikir gitu, saya bisa bilang sama istri, setelah saya baca David and Goliath ya dari Malcolm Gladwell, saya bilang sama istri,
Ini kalau kita mau terapin tipping point, kita mau terapin outlier gitu, membentuk budaya dan mengupayakan kesempatan itu hanya bisa dilakukan kalau kita di rumah saya bilang gitu. Kalau ayah saya nggak di rumah atau istri saya tidak beraktivitas inti di rumah, itu saya tidak akan mungkin mampu membangun budaya dan tidak akan mampu menyediakan kesempatan atau memfasilitasi kesempatan bagi anak-anak saya gitu. Ini dua syarat untuk hadirnya outlier di buku Malcolm Gladwell yang ketiga ya. Terus untuk bisa bersaing ya, bersaing dalam arti bukan mengalahkan orang lain ya, tapi sebenarnya memunculkan diri kita sebagai seorang pemenang yang apa itu namanya itu. Kalau David kan lihat kan memang kayak David bisa mengalahkan Goliat itu. Tapi nilai yang lebih apa itu namanya? Yang lebih fundamental sebenarnya adalah bagaimana kita mencari peran di mana kita itu akan menang tanpa harus ngasorake wong liya. Jangan menang tanpa ngasorake. Di mana kita itu bisa menang tanpa kita harus menghinakan atau merendahkan orang lain. Karena kalau kita menang dan kita merendahkan orang lain atau menganggap orang lain itu lebih buruk, itu kesombongan ada di situ dan kesombongan itu yang akan merusak kemenangan yang telah kita raih. Gitu. Jadi ini, nah caranya gimana? Caranya itu dengan deprivasi relatif. Bukan menjadi ikan kecil dalam kolam besar, tapi menjadi ikan besar dalam kolam kecil. Nah, kami saat ini merasa bahwa pilihan untuk menjadi ayah dan ibu beraktivitas di ranah keluarga kecil gitu, itu adalah cara agar kami itu menjadi ikan besar dalam kolam kecil. Kelak ketika anak saya sudah gede, menikah, saya punya besan dan sebagainya, anak cucu, dengan punya bisnis yang berkembang ya, apa proyek-proyek yang kami rencanakan, maka dengan sendirinya kami akan menjadi ikan kecil dalam kolam besar, dan pada saat itulah kami sudah tiada. Barangkali ketika kami tiada, kami itu akan meninggalkan a big hole in the world gitu. Sebuah lubang yang besar gitu. Kalau memang kami itu berharga bagi anak-anak kami. Dan barangkali kalau di sini ceritakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian jadi kan tawanya itu menjadi tawa si gadis si wanita ini, si ibu ini menjadi sesuatu yang dirindukan oleh sang anak, dan anak ini tidak mendapatkan tawa itu. Ketika yang lain-lain itu sudah mulai melupakan tawa, dia nggak mendapatkan tawa itu. Bahkan ketika dia ulang tahun ada ayahnya, dia merasa sesuatu yang hilang. Hingga suatu saat, ini sesuatu yang solusi yang apa namanya penting di resolusi saya menjelang usia 40 saya dan istri, bahwa pada suatu saat nanti gitu, tanpa kami perkirakan, without expecting it, jadi ya, tanpa kami berpikir, jadi gini, tanpa kami berpikir untuk apa ya, mendapatkan sebuah imajinasi yang bagus tentang apa yang terjadi pada ibu kami, yang mau tidak mau itu akan berpengaruh kepada kami atau tidak, berpengaruh pada cara kami mendidik, berpengaruh tentang cara kami mengkonsumsi makanan. Karena almarhumah ibunya istri itu kan karena pekerjaan yang berat, dia itu selalu makan minuman berenergi. Nah, kami menghindarinya. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kami. Bukan kami menganggap bahwa almarhumah ibu itu buruk, bagaimana, bukan. Tapi itu menjadi sebuah pelajaran, dan kami berharap mengimplementasikan doa Rasulullah SAW di Al-Quran itu. Allahumma firli wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Oh, bukan itu. Yang ini. Allahumma ini as'aluka aduh gimana sih? Yang doa menjelang usia 40 itu loh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Berikanlah ilham kepada kami ya Allah untuk mensyukuri apa-apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan juga kepada kedua orang tua kami. Jadi apa yang telah dilalui oleh almarhum bapak saya, oleh almarhumah ibunya istri, itu adalah sesuatu yang sempurna. Meskipun terlihat tidak adil. Nah, ya. Oh, masa sih apa jenis ibu meninggal anak-anak masih kecil, atau bapak saya meninggal adik saya belum menikah,
bapak saya belum tahu, belum punya cucu laki-laki yang dia inginkan, kayaknya tidak adil. Itu sudah sempurna meskipun tampak tidak adil dalam timbangan manusia, tapi itu adalah sesuatu yang sudah kesempurnaan. Dan kelak saya dan istri pun juga akan menghadapi hal serupa. Karena itu saya dan istri harus bersiap-siap agar kami selesai dipanggil Allah SWT itu selesai tugas-tugasnya. Nah, pada saat itulah without expecting it, sesuatu yang tidak bisa kita memastikannya, dari situ pun juga akan tertawa. Dan saya ngerasa istri saya itu telah mewujudkan apa yang diinginkan oleh ibundanya. Ibunya itu kan pengen membersamai anak-anaknya, dan istri saya itu membersamai anak-anaknya gitu. Dan dia bisa merasakan tertawa seperti dulu ibunya tertawa kepadanya. Kemarin istri saya ngobrol, sepertinya harus banyak minta maaf kepada anak pertama gitu. Saya bilang ya alhamdulillah kita punya kesempatan insya Allah untuk melakukannya itu, karena kita memilih untuk hadir di sini membersamai anak-anak gitu. Ini sebuah saya membuat seperti ini itu bukan supaya kalian semua teman-teman itu mengikuti apa yang saya lakukan, tidak. Tapi saya dan istri itu berbagi. Barangkali di antara teman-teman itu ada yang ragu-ragu untuk mengambil pilihan-pilihan mendidik secara berbasis keluarga, atau beraktivitas di dapur, beraktivitas di kebun, slow living itu. Kalau teman-teman ragu, sebenarnya juga tidak harus melakukannya. Teman-teman tuh nggak harus homeschooling, nggak harus melakukan seperti apa yang kamu lakukan, enggak. Cuma saya ingin bercerita bahwa ketika saya dan istri menjadi diri sendiri itu membahagiakan. Nah, caranya itu yang pas, yang paling cocok dengan teman-teman. Nggak harus baca buku kayak gini. Mungkin teman-teman punya cara yang lain, tapi ketika teman-teman menjadi diri teman-teman sendiri, itu akan membahagiakan dan menginspirasi, membahagiakan diri. Dan ketika Anda berbagi, itu akan menginspirasi orang lain melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Begitu kata Simon Sinek dalam Start With Why. Jadi saya merasa ya itu contagious ya, sangat-sangat saya di judulnya ini kan menikmati tawa wanita pada sektor domestik atau di rumah itu, karena memang saya merasakan bahwa yang membuat saya merindukan rumah itu ya diantaranya hadirnya istri saya standby di rumah gitu. Dan dia siap untuk membangun kenangan-kenangan indah ya, mau stasiun-stasiun yang indah itu dengan tawanya, dengan candanya. Saya tidak tahu, saya dulu itu berpikir saya humoris gitu tapi ternyata saya itu lebih pandai gitu ya dalam merangkai sebuah canda, dan memang cerdas gitu. Saya suka. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Begitu. Semoga di 2 Kodi What the Book Said di episode ke-40 spesial hari ibu ini kita bisa memaknai kembali bagaimana hadirnya tawa seorang wanita, seorang ibu, seorang istri pada ranah domestik dengan sempurna. Meskipun secara formal nampak gagal, meskipun terlihat tidak adil, meskipun barangkali secara kehidupan modern di masyarakat industri itu seakan-akan tidak dihargai, cuma dapur sumur kasur gitu. Ya itu juga disampaikan oleh Ivan Illich di bukunya Matinya Gender, bahwa gender laki-laki dan perempuan itu dibunuh supaya masyarakat industri dan ekonomi itu bisa berkembang gitu. Dan laki-laki dan perempuan itu dianggap sama levelnya dengan money, material, method, and machine. Nah, itu akhirnya sistem industri itu kadang-kadang membuat kita tidak manusiawi. Maka kita kembali ya, biofilia, kecerdasan yang mencintai kehidupan dan membenci kerusakan. Jangan sampai meskipun kita punya dorongan bad seed ya, dorongan yang buruk, itu jangan sampai kemudian kita memperturutkan untuk berlaku kerusakan, menumpahkan darah dan seterusnya, bermusuhan, berkompetisi, yang kemudian akan buat kita justru tidak bahagia, kehilangan makna tawa itu sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa dalam What the Box episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.